Halo kawan Puan, jumpa lagi di Herstory. Puan bersuara, Puan berdaya. Herstory merupakan program kerjasama antara Komnas Perempuan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Bersama saya Calin telah hadir dua narasumber kita yang tentunya sudah ahli di bidangnya masing-masing. Yang pertama ada Mbak Rutia Rahayu atau yang biasa dipanggil Mbak Yuyut. Beliau merupakan aktivis perempuan yang juga seorang peneliti dan penulis. Yang kedua ada Bu Retia Nawati. Beliau merupakan komisioner Komnas Perempuan yang juga seorang dokter. Pada episode kita hari ini kita akan membahas mengenai kekerasan seksual berbasis budaya. Namun sebelum membahasnya lebih jauh, saya ingin bertanya terlebih dahulu ke Bu Reti ya, Bu. Untuk hal-hal yang sifatnya lebih mendasar, Bu, untuk mengantar kita pada pertemuan kita hari ini, Bu Reti bisa menjelaskan kepada kami semua apa itu kekerasan seksual dan apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ada di masyarakat kita, Bu. Silakan, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara untuk semua. Terima kasih Dalin atas pertanyaannya. Oke, kekerasan seksual ini per definisi adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, mungkin hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Ini misalnya karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender, yang berakibat dapat menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan juga kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan politik. Dikenal ada 9 kekerasan seksual yang itu adalah terjadi di Indonesia. Jadi ini asli di Indonesia. Contohnya adalah 1, pelecehan seksual, yang kedua eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan yang ke-9 adalah penyiksaan seksual. Begitu. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Bu, untuk bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut itu merupakan catatan Komnas Perempuan ya Bu ya? Benar, itu yang ada di dalam Komnas Perempuan. Oke, terima kasih Bu. Kalau kita sudah mengetahui kekerasan seksual secara definitif dan bentuk-bentuknya apa saja, saya ingin beralih ke Mbak Yuyut. Mbak Yuyut, budaya seringkali dimaknai sebagai hasil dari akal budi, cara pandang yang diwariskan secara turun-temurun dan dijadikan sebagai pedoman hidup dalam masyarakat gitu ya Mbak. Tetapi dalam budaya-budaya tertentu justru kekerasan mewarnainya Mbak. Mbak Yuyut mungkin bisa menjelaskan ke kita semua apa sih sebenarnya kekerasan yang dalam konteks pembahasan kita sekarang, kekerasan seksual berbasis budaya itu sendiri dan kenapa itu bisa terjadi Mbak? Sebelumnya kita bahas dulu apa itu budaya ya. Budaya tadi sedikit Calin sudah memberikan rambu-rambunya, tapi yang jelas bahwa budaya menyangkut cara pandang dunia yang merujuk pada cara berpikir, cara bertindak suatu komunitas yang produknya berupa kepercayaan, nilai tradisi, seni dan bahasa, religi dan juga perilaku sosial. Nah, produk budaya ini mencerminkan pengalaman hidup masyarakat itu sendiri dan diajarkan secara turun-temurun ya. Karena itu produk budaya selalu langgeng. Dari zaman dulu sampai zaman modern, pramodern sampai pramodern itu relatif tidak terlalu berubah. Nah, karena itu budaya memiliki struktur kuasa dan institusi untuk menjaga kelanggengannya, serta agensi yaitu manusia sebagai pelaku dan pengajar budaya. Nah, kemudian konteks kekerasan seksual yang berhubungan dengan budaya ini merujuk pada norma-norma yang memungkinkan seseorang atau kelompok untuk menguasai orang lain dengan merampas, menghina, menghancurkan seksualitas orang lain
yang hal itu dikondisikan oleh cara pandang masyarakat itu sendiri. Contohnya ada banyak norma-norma sosial yang membedakan kekuasaan dalam relasi berbasis seksual, laki perempuan, berbasis usia, tua muda, berbasis ras, dan juga lainnya. Nah, problemnya masyarakat lalu menganggap bahwa norma sosial itu seringkali dianggap kebenaran, padahal itu ciptaan manusia, ya, ciptaan manusia yang dikreasi berdasarkan kepentingan tertentu. Salah satu contoh norma sosial yang dianggap kebenaran adalah perempuan makhluk separuh rasional versus laki-laki manusia seutuhnya, ya. Ini kemudian ada anggapan bahwa perempuan itu enggak rasional, emosional, laki-laki sebaliknya. Lalu ada juga satu norma sosial yang mengatakan perempuan objek seksual versus laki-laki subjek seksual. Karena itu kemudian nanti implikasinya, ya perempuan itu memang bukan subjek seksual, dia hanya objek yang bisa yang bisa diobjektifikasi untuk kepentingan tertentu. Lalu perempuan itu pelayan bagi suaminya, ini juga norma sosial yang dianggap kebenaran. Dan nanti implikasinya bahwa perempuan tidak boleh menolak apapun yang diminta oleh pasangan hidupnya. Nah, norma-norma ini hidup berkembang sampai ke zaman modern, ke zaman digital. Dan itu dilanggengkan terus-menerus melalui berbagai institusi. Institusi itu macam-macam, ada mulai dari keluarga, mulai dari masyarakat, sampai negara. Nah, institusi keluarga ini juga nanti medianya untuk mereproduksi norma sosial ini juga nanti beragam, mulai dari pengasuhan anak, pendidikan untuk anak-anak, dan lain-lain. Kemudian institusi di dalam masyarakat wujudnya juga beragam, mulai dari institusi pendidikan, kemudian tradisi-tradisi setempat yang harus dipercayai oleh masyarakat, sampai kemudian kalau di zaman digital ini, medsos itu juga merupakan institusi sosial yang ikut melanggengkan norma-norma ini. Anda tahu di zaman yang menurut saya supramodern, orang sudah berpikir virtual di dunia maya lewat TikTok dan lain-lain, Tinder untuk kencan dan lain-lain, justru persis di situ terjadi pelanggaran norma sosial. Kalau Anda cermati lebih jauh. Jadi ini yang menurut saya menarik, bahwa kenapa cara pandang budaya ini terhadap perempuan, termasuk yang nanti akan meneguhkan apa yang disebut kekerasan seksual berbasis budaya, itu nggak pernah hilang. Kenapa nggak pernah hilang? Karena ada institusi yang terus-menerus melanggengkannya. Dan itu juga nanti ada urusan campur tangan dengan urusan komersialisasi, nilai-nilai ekonomis. Oke, Mbak. Ya, jadi kompleks, Pak. Ya, terima kasih Mbak Yuyut atas penjelasannya. Jadi bisa digarisbawahi dari penjelasan Mbak Yuyut, yaitu ada cara pandang mengenai peran sosial antara perempuan dan laki-laki, dan kalau dikaitkan dengan kekerasan seksual yang dialami perempuan itu ada relasi kuasa yang bermain di situ ya. Tampaknya pembicaraan kita masih akan seru, tapi sayangnya kita harus jeda sejenak. Tetap di Her Story, Puan bersuara, Puan berdaya.